Makanan yang satu ini tentunya banyak digemari. Rasanya yang gurih sering menggoda lidah kita. Namun benarkah lele mengandung 3.000 sel kanker? Lele sebagai sumber sel kanker. Ya, saya kasih tahu jawabannya. Sebenarnya bukan lelenya nih pemirsa. Ini yang ada sebelah kiri iris nih. Lalu bagaimana dengan petai? Benarkah petai ampuh atasi kanker? Oh, di dalam petai Cina ini banyak sekali nih kandungan proteinnya tinggi. Kemudian ada vitamin C, vitamin B1. Mungkin aja ada zat anti kanker di dalamnya, tapi butuh berapa banyak? Sunat untuk laki-laki merupakan hal yang wajib. Namun bagaimana sunat untuk perempuan? Benarkah sunat untuk perempuan tidak ada manfaatnya? Menjalankan syariah agama dan segala macam itu silakan, tapi secara medis memang bukan mutilasi, bukan pemotongan. Semuanya akan dibahas bersama Dr. Rian Tamrin dan Dr. Reza Broto Asmoro di Dr. Oz Indonesia hari ini. Bukan cewek kalau diajak makan alasannya diet mulu. Ini enak loh. Lele. Wih, ini makanan surga ini. Masa sih? Iya, Lele? dagingnya lembut. Oh ya? Kalau ayam mah saya udah biasa. Saya itu ya kalau ke tempat restoran ada ayam sama lele, saya lebih baik milih lele. Enak banget. Pecel lele? Ya, Pecel lele? Pecel lele. Atau kalau di restoran-restoran kayak restoran cepat saji, lele yang penting juga ada cabenya enak. Benar nggak penonton? Senang lele? Ya udah hari ini Anda senang melihat kita makan aja ya? Tapi dok, ini tuh kayaknya nggak bisa. I don't like Kenapa? lele. Lele itu katanya mengandung sel kanker loh dok. Benar nggak sih itu? Lele mengandung sel kanker? Iya. Nggak bisa kayak gitu, saya nggak suka. Jangan-jangan yang jualan ini yang menyebabkan lelenya ada sel kanker. Kita panggil yang tukang jualnya. Mbak! Tukang jualnya ada? Mbak! Kok Mbak sih? Ya ampun. Mbak! Jadi aku ditinggalin nih. Ini yang jualan pecel lele kayak gitu? Iya, Mbak tadi kan saya pesan lele 2, tempe 4, Terus? terong, pete Cina. Terus? Mana? Ini udah ada nih, makanan paling mahal di dunia. Jangan dianggap negatif atas statement Iris ya. Itu tadi kita hanya sedikit acting. Kita mewakili beberapa pendapat atau opini masyarakat ya tentang lele. Ini ada beberapa opini bahwa banyak seorang menganggap lele itu mengandung sekitar 3.000 sel kanker. Apakah ini benar? Saya sih nggak suka sama lele. Lihatnya Entar, geli. suka, nggak suka, ngandung sel kanker sama enggak itu beda. Oh beda ya. Nah, buktinya kalau saya tanya tadi, Kenapa? penonton di sini ada yang suka lele semua? Pada suka Apalagi lele. anak-anak UI, anak kampus, kos-kosan ya. Sukanya makan pecel lele ya? Banyak Karena gitu. murah meriah. Enggak, saya juga dulu waktu kuliah makannya lele. Ya, makanya tetap sehat. Tapi gini, kembali kepada pertanyaan Iris kan, tentang lele itu mengandung sekitar 3.000 sel kanker. Memang banyak sekali media yang menginfokan Iya itu seperti gimana itu. dok? Benar nggak sih sebenarnya? Kalau kita pelajari sedikit ini mengenai lele ini dibudidayakan di mana? Ayo, di mana Bu? Di mana? Empang. Katanya. Empang kalau dideskripsikan seperti apa sih? Kolam, berlumpur. Kadang, maaf ya, atasnya itu nyemplung sesuatu. Apa ya? Jadi ini banyak sekali berpendapat bahwa lele adalah salah satu ikan yang diternak di perairan dengan limbah yang tidak layak untuk dikonsumsi. Itu hanya salah satu contoh ya, tapi bukan mewakili bahwa lele semua yang dibudidaya seperti itu. Kemudian lele ini adalah salah satu hewan yang tangguh sebenarnya. Karena dia mampu hidup di perairan dengan limbah dan dia memakan segala jenis limbah itu tersebut. Dan inilah kemungkinan opini publik yang mengatakan, Riz, bahwa banyak orang menganggap lele ini mengandung ribuan sel kanker. Karena limbah-limbah ini dianggap adalah si karsinogen itu kali dokter ya. Iya, tapi kita garis merahin lagi. Memang dalam mengkonsumsi lele kita harus perhatikan. Budidaya lele itu yang sekarang kan banyak budidaya lele yang udah sehat kan ya. Pakannya jelas, perairannya atau empangnya itu benar-benar empang sintetis yang dibuat dari air yang bersih, diolah. Makanan lelenya juga bagus, Iya, bernutrisi. bernutrisi, karena ingat sekali lagi bahwa lele itu sempat dibanding-bandingkan sama ikan salmon. Oh iya. Ikan yang sangat mahal, ya karena kandungan omeganya tidak kalah dengan ikan salmon yang terdapat di
Di lele lele ini. sendiri? Iya. Wow. Ada penelitian juga lele ini sumber vitamin D terbaik ya untuk kesehatan tulang. Lalu juga ikan lele ini mengandung protein, mengandung asam folat yang juga Banyak sekali dibutuhkan ya. untuk kebutuhan ibu hamil. Jadi ibu hamil tetap boleh nih, asal Iya. jenis lelenya yang bagus. Pola pikir Iris tadi tidak salah, tapi kita harus cari sumbernya ini lelenya dari mana. Tapi alhamdulillah di Indonesia mah insya Allah itu hampir kebanyakan budidayanya sudah Bagus teratur ya. dan tertib ya Bu ya. Adik-adik mulai sekarang jangan takut lagi makan lele, yang penting takut kalau nggak bayar setelah makan. Dikejar sama tukangnya. Ya Riz, makanya di sini kenapa orang banyak berpikir lele sebagai sumber sel kanker. Ya, saya kasih tahu jawabannya. Sebenarnya bukan lelenya nih pemirsa. Nih yang ada sebelah kiri Iris nih. Minyak Pokoknya. gorengnya ya ibu-ibu. Oh, minyak goreng. Ingat, minyak goreng yang digunakan berkali-kali sampai hitam untuk menggoreng setiap makanan kita. Inilah sumber radikal bebas, inilah sumber pencipta sel kanker di dalam tubuh kita. Jadi bukan lele Bukan atau lelenya ikan sendiri. salmon yang mewah sekalipun kalau diolah dengan penggunaan minyak goreng berkali-kali sampai hitam begitu, ya salmon bisa aja sebagai pembunuh. Itu ya. Iya, Minyaknya itu. sampai kayak oli tuh, hitam banget tuh. Tapi ini pete. Ini pete Cina ya? Pete Cina ini. Pete Cina. Pete Cina tuh yang kecil-kecil tuh loh. Ah. Yang Petenya bentuknya ukurannya kecil-kecil. Pernah makan nggak Iris? Pernah. Pernah makan kan? pernah. Buka, Ibu dibuka, pernah dibuka. Bu? Biasanya diolah di makanan apa Bu? Botok tuh, ibu tahu tuh. Oh, Ibu tahu. Botok yang kenceng gitu Bu ya? Itu botok sekali Ini ya. makanan botok biasa dari Jawa tuh adanya. Nah ini dok, katanya kalau pete ini katanya bisa menyembuhkan kanker dan katanya lebih hebat dari kemoterapi sendiri. Itu benar nggak sih? Pasti Bener pernah nggak? dapet Tanya tuh, tuh. bener nggak? Ada opini pete Cina lebih hebat dibanding kemoterapi dalam mengatasi kanker? Pernah dengar nggak? Belum pernah. Ibu mah kagak pernah dengar, pernahnya makan mulu. Tapi banyak tuh broadcast yang beredar tuh tentang pete Iya, Cina ini. sempat rame ya. Cuma memang ya kalau kita telah lagi sampai saat ini belum ada satupun studi yang bisa mengatakan bahwa memang di dalamnya ini ada zat anti kanker. Meskipun kita sama-sama tahu di dalam pete Cina ini banyak sekali nih kandungan proteinnya tinggi. Kemudian ada vitamin C, vitamin B1, ada vitamin E-nya juga, bahkan mengandung fosfor juga. Jadi ini merupakan salah satu nutrisi yang bagus juga untuk tubuh kita. Cuma sampai saat ini ya, apalagi dengan tadi Iris bilang lebih hebat dari Dari kemoterapi. kemoterapi, ha. Nah itu belum bisa dibuktikan. Karena kita juga nggak tahu nih, mungkin aja ada zat anti kanker di dalamnya, tapi butuh berapa banyak jumlahnya untuk bisa mengatasi kanker. Satu papan kah? Atau satu keranjang, nah itu belum ada penelitiannya sampai sekarang. Iya. Aduh, sorry. Kenapa sayang? Dokter, kok ada kecoa? Mana? Jangan yang takut, Iris dong yang takut. Dokter kok malu-maluin banget sih studionya ada kecoanya? Bukan, Kamu nih. warung makan. Warung Oh iya, warung makannya makan nih. ya. Lagian kamu ngajakin tempat makan banyak kecoanya. Aduh. Yaudah injek. Injek aja ya. Enggak jangan. Jangan sekali-kali dan tidak dianjurkan untuk langsung membunuh kecoa dengan cara diinjak. Loh, siapa yang suka begitu? Iya, Bu. Ya? Kerjaannya nginjek Saking gelinya, Duh, geli. berani loh itu. Geli tapi refleks. Tapi berani loh, kalau saya sih kabur. Mati kau. Ada kepuasan tersendiri gitu ya. Mati kaunya 4 detik berarti kan ada kontak antara kecoa yang kemungkinan tubuhnya hancur, nempel di bagian kaki walaupun alas kaki juga kita pakai biasanya. Ingat ada satu senyawa yang keluar dari tubuh kecoa ini, dia bisa memanggil teman-temannya. Wah, jadi datang lagi nih pantesan nih ada banyak nih dokter Rian. Tuh, Ih, ada dokter. macam banyak nih. Serem deh. Kamarnya datang semua nih. Mbak, saya nggak pesan kecoa. Ya, kemudian ini banyak sekali pendapat bahwa kecoa ini bisa menularkan cacing ke tubuh manusia. Oh. Memang kalau kita ilustrasikan ya pemirsa, kecoa ini biasa hidupnya di mana? Di mana? Kamar mandi, Kamar corong-corongnya. mandi, Bu. Pokoknya tempat Di yang got jorok. Ya, di saluran got biasanya ya. Iya, kita ilustrasi lagi. Kecoa ini di septic tank. Ya, kemudian dia saat membersihkan diri dengan cara menjilat-jilat tubuhnya, kemungkinan adanya telur cacing di septic tank dari pembuangan itu masuk ke dalam tubuh kecoa. Kemudian saat geprek, saat diinjak bisa aja cacing yang sudah bertelur di dalam tubuh kecoa itu nempel di
kaki atau Aduh. tangan kita. Berarti kalau ada kecoa melintas di makanan kita, kebetulan ada telur cacing di atasnya juga terus kita makan, nah Iya. itu baru bisa tertular. Biasa seperti itu. Habis ini kita mau bahas apa? Tadi kecoa udah, pete Cina udah, lele udah. Lele udah. Nah, tadi kan kita sudah banyak meluruskan nih tentang Ah. berbagai masalah yang ada di masyarakat. Sekarang ada juga nih masalah yang sering banget diperdebatkan dan masih menjadi kontroversi. Mhm. Bahkan sebagai seorang ibu yang punya anak perempuan nih seperti saya. Apa itu? Apakah itu? Yaitu tentang sunat pada anak perempuan. Wajibkah dan bagaimana pembahasannya sesaat lagi. Tetap saksikan Dr. As Indonesia. Kontroversi sunat perempuan masih ramai dibicarakan. Lalu perlukah seorang perempuan melakukan sunat? Nggak pernah dengar ya. Belum pernah. dengar. Dan itu kayaknya juga serem sekali ya. Secara medis memang bukan mutilasi, bukan pemotongan.